menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat-surat rasuli yang diberi nama sesuai dengan nama penulisnya. Kitab 1 Petrus pasal 3 dengan perikop hidup bersama suami istri, kasih dan damai, dan menderita dengan sabar. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Petrus pasal 3. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keselamatan hanya dalam ketaatan dengan ayat panduan perenungan. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 dengan bunyi nas. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat My Father Cares, halaman 99 menjelaskan nas ayat hari ini sebagai berikut. Tidak seorang pun aman selama sehari atau sejam tanpa doa. Khususnya kita. Kita harus memohon di dalam doa kepada Tuhan agar diberi hikmat untuk memahami firman-Nya. Karena firman Tuhan mengungkapkan tipu daya si penggoda. Dan firman Tuhan menyediakan cara-cara yang dengannya si penggoda itu dapat berhasil dilawan. Kita harus tahu setan adalah ahli dalam mengutip kitab suci. Kemudian ia akan menaruh penafsirannya sendiri pada bagian-bagian yang dengannya ia berharap dapat membuat kita tersandung. Oleh karena itu, kita harus mempelajari Alkitab dengan kerendahan hati dan jangan pernah melupakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sementara kita terus-menerus waspada terhadap tipu daya setan, kita juga harus berdoa dengan iman yang terus-menerus dengan berkata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Masih ingatkah sahabat-sahabat firman ketika Bileam yang tergiur dengan janji pahala yang melimpah hendak melakukan ilmu hitam terhadap Israel, dan dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ia berusaha mendatangkan kutukan atas umat Tuhan itu. Tapi Roh Allah melarang kejahatan yang ingin diucapkannya itu, dan Bileam terpaksa berseru, "Bagaimanakah aku akan mengutuk yang tidak dikutuk Allah?" Bilangan 23 ayat 8. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, bangsa Israel pada saat itu setia kepada Allah, dan selama mereka terus mentaati hukum-Nya, maka tidak ada kuasa di bumi ataupun neraka yang dapat mengalahkan mereka. Namun,
Kutukan yang tidak diizinkan untuk Bileam ucapkan terhadap umat Allah itu akhirnya berhasil ia jatuhkan atas mereka dengan cara merayu mereka ke dalam dosa. Dan ketika mereka melanggar perintah-perintah Allah, maka mereka pun terpisah dari Allah. Dan mereka dibiarkan merasakan kuasa dari si pemusnah. Sahabat-sahabat firman, setan sangat menyadari bahwa jiwa yang paling lemah sekalipun yang tinggal di dalam Kristus tidak sebanding dengan pasukan kegelapannya. Hanya oleh bersandar kepada Tuhan dengan rendah hati dan mentaati semua perintahnya, kita dapat merasa aman. Oleh karena itu, janganlah ada yang menipu diri sendiri dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dan memberkati mereka, sementara mereka menginjak-injak salah satu dari tuntutan hukumnya itu. Ingatlah, melakukan dosa yang diketahui dengan sengaja akan membungkam suara roh yang bersaksi dan memisahkan jiwa dari Allah. Jadi, mari terapkan suatu kehidupan yang tekun berdoa, dan mari hidup taat seperti nasihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mentaati Allah karena memahami akan kebenaran, sahabat-sahabat firman, akan memudahkan kita dalam mentaati perintah yang Allah firmankan di dalam Alkitab untuk diterapkan di dalam hidup kita sehari-hari, termasuk di dalamnya doa, juga perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom.